Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di mata kuliah Perilaku Organisasi bersama saya Yuli Indasari SMMM. Ini merupakan pertemuan pertama pada mata kuliah ini, dan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas sedikit terkait ruang lingkup dari perilaku organisasi. Berikut ini merupakan subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan pertama, yaitu terkait latar belakang munculnya perilaku organisasi, pengertian perilaku organisasi dan perilaku organisasi, tujuan perilaku organisasi, ruang lingkup perilaku organisasi, ilmu yang mendukung perilaku organisasi, tantangan dan peluang perilaku organisasi, 4 keahlian yang dimiliki manajer, dan yang terakhir adalah etika bisnis dan perilaku organisasi. Kita masuk ke poin pertama terkait latar belakang munculnya perilaku organisasi. Sebenarnya alasan utama munculnya perilaku organisasi itu adalah karena adanya keberagaman dalam sebuah organisasi. Keberagaman ini bisa merujuk pada karakteristik individu yang berbeda-beda, karakteristik pekerjaan yang berbeda-beda, metode penyelesaian pekerjaan yang berbeda-beda, kebutuhan akan produktivitas yang berbeda-beda, dan kebutuhan untuk mengurangi konflik dalam sebuah organisasi karena adanya keberagaman tersebut. Keberagaman ini juga dapat disebabkan karena perubahan teknologi dan juga lingkungan yang sangat pesat. Sehingga perubahan teknologi dan lingkungan ini menyebabkan munculnya pekerjaan baru dan munculnya kebutuhan akan tenaga kerja yang berbeda-beda juga. Nah, apabila keberagaman ini tidak dimanage atau dikelola dengan baik oleh manajer, maka organisasi tidak akan bisa untuk mencapai tujuannya. Kenapa? Karena tadi karakteristiknya beda-beda, karakteristik pekerjaan juga berbeda-beda, metodenya berbeda-beda. Kalau nggak di-manage ya bubar jalan gitu ya. Karena orangnya pun berbeda-beda yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, untuk bisa memanage atau mengelola keberagaman ini, manajer itu perlu ilmunya. Nah, ilmu ini disebut sebagai ilmu perilaku organisasi. Nah, sebelum kita mengerti lebih jauh, mengenal lebih jauh terkait perilaku organisasi, alangkah baiknya kita paham dulu pengertiannya. Dimulai dari pengertian perilaku dulu. Perilaku itu apa sih? Perilaku itu adalah segala tindakan, tingkah laku, atau aktivitas individu dan kelompok saat berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kalau kita bahas di sini kan organisasi, berarti lingkungan itu mengarah ke lingkungan organisasi. Sedangkan organisasi itu adalah sekumpulan individu yang berkelompok dalam sebuah wadah dan saling bekerja sama dalam pembagian tugas untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi organisasi itu intinya terdiri dari sekumpulan individu yang punya tujuan yang sama. Di situ juga ada struktur organisasinya. Di situ juga mereka harus saling bekerja sama. Di situ juga ada pembagian tugasnya. Untuk apa? Untuk bisa mencapai tujuan mereka, gitu ya. Kalau digabung, perilaku organisasi itu apa sih, Bu? Gitu ya. Tanamkan di pikiran teman-teman bahwa perilaku organisasi itu just only terkait 3 hal. Kita mempelajari 3 hal. Ilmu yang mempelajari terkait 1. Perilaku individu, 2. Perilaku kelompok, dan 3. Sistem organisasi atau struktur organisasinya. Jadi kalau digabung, perilaku organisasi adalah sebuah ilmu yang mempelajari terkait perilaku individu, perilaku kelompok, dan sistem organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, yaitu kinerja individu, kinerja kelompok, dan kinerja organisasi. Jadi bolak-balik lagi terkait 3 hal ini, yaitu individu, kelompok, dan sistem organisasi. Nah, tujuannya apa sih belajar perilaku organisasi gitu ya? Yang pertama, kita bisa memahami perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Jadi manajer tadi untuk bisa mengelola, dia harus paham dulu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu terkait
mempelajari karakteristik orang yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya dalam sebuah organisasi dia ketemu orang, dia nggak underestimate karakteristik orangnya, tapi dia bakal paham bahwa orang ini memiliki karakteristik demikian dan sebaiknya saya manfaatkan untuk posisi ini. Misalnya si Andi, dia terlihat tidak serius, susah diatur, tidak disiplin gitu ya, tapi pandai berkomunikasi dengan orang, bersosialisasi dengan orang. Oh, seorang manajer itu nggak bakal underestimate lagi karakteristik ini, tapi dia bakal paham bahwa oh, nih orang kayaknya punya karakteristik tipe sanguinis misalnya. Sanguinis itu apa? Contohnya ya, sanguinis itu adalah orang yang suka bercanda, show up gitu ya, pandai menjalin relasi dengan orang. Jadi ini tipe-tipe sanguinis. Jadi kalau manajer itu paham terkait karakteristik ini, dia nggak bakal tempatkan sanguinis di bagian akuntansi. Kenapa? Karena sanguinis itu nggak teliti. Nanti kerjaannya bakal semakin nggak karuan gitu. Jadi kalau sudah paham karakteristiknya tipe sanguinis, berarti jangan tempatkan di bidang akuntansi, tapi bisa ditempatkan di bidang pemasaran, public relationship, dan lain sebagainya gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada tipe orang melankolis, misalnya ini salah satu contohnya. Bisa sih, Ani kok kelihatan teliti banget, perfeksionis, pembersih gitu ya, tapi tidak pandai bersosialisasi dengan orang. Dan juga kadang-kadang kalau ngomong suka nyelekit. Nah, manajer tuh nggak bakal tuh underestimate si Ani. Dia bakal, oh nih orang kekuatannya dia melankolis, kekuatannya itu teliti dan sangat analitik, jadi sangat cocok untuk di bagian akuntansi. Nah, ini salah satu tujuan belajar terkait perilaku organisasi. Jadi memahami, bukan tahu, tapi memahami. Tahu dan memahami ya. Memahami perilaku manusia dalam organisasi. Karena karakteristik individu dalam sebuah organisasi itu pasti berbeda-beda. Kemudian kalau bisa memahami, tujuan yang kedua adalah memprediksi perilaku. Jadi kalau manajer itu tahu karakteristik bawahannya, dia bakal bisa memprediksi. Misal kalau perusahaan itu menerapkan kebijakan A, respon SDM di masa yang akan datang tuh seperti apa sih gitu. Jadi dia bisa memprediksi itu. Misal kebanyakan bawahan adalah generasi Z. Jadi dia adalah seorang yang mental health-nya sangat dijunjung tinggi gitu ya. Berbeda dengan generasi baby boomer, berbeda dengan generasi milenial dan juga generasi X. Nah, kalau misalnya kita kasih lemburan sampai jam 11 malam tapi kita kebijakannya nggak ada bonus, ya sudah dipastikan tingkat turnover SDM akan tinggi. Kenapa? Karena mereka akan lebih mementingkan work-life balance-nya dan juga keadilan di tempat kerjanya. Gitu. Itu Gen Z. Nah, kalau sudah memprediksi, baru bisa mengendalikan dan juga mengarahkan perilaku dari individu-individu yang berbeda ini dalam sebuah organisasi. Kemana? Ya, ke tujuan organisasi, supaya walaupun keberagaman orang, pekerjaan, kemudian metode penyelesaian pekerjaannya macam-macam, perubahan teknologinya sangat pesat, tapi organisasi kan tadi ya, sekumpulan orang yang punya tujuan yang sama. Jadi tetap harus dikendalikan dan diarahkan, harus diatur supaya apa? Supaya organisasi itu bisa mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk mencapai produktivitas. Produktivitas itu mengukur antara output dan input. Jadi antara profitabilitas yang dihasilkan dengan sumber daya yang dikeluarkan oleh organisasi itu sebanding enggak. Lebih besaran mana? Kalau lebih besaran output ya berarti untung, bagus, produktif gitu ya. Kalau lebih kecil output ya berarti nggak produktif. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi tingkat kemangkiran. Bayangkan, tadi kan macam-macam ya jenis orang, karakteristik orang. Kalau nggak ada aturan dalam sebuah organisasi, nggak ada struktur organisasinya, ya tingkat kebolosannya bakal tinggi gitu ya kalau nggak dikendalikan, dan ini akan merugikan. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan tingkat turnover SDM.
Turnover itu adalah tingkat keluar masuknya karyawan dalam sebuah organisasi. Kenapa ini perlu diatur? Karena ketika perusahaan atau organisasi itu merekrut, dia mengeluarkan uang, dia mengeluarkan biaya. Bayangkan kalau misalnya tingkat biaya yang dikeluarkan itu tinggi ketika merekrut, tapi ketika sudah direkrut orangnya keluarnya cepat gitu ya, resignnya cepat, belum menghasilkan apa-apa, kan rugi tuh. Nah, ini harus diatur supaya apa? Supaya perusahaan tidak rugi di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja. Jadi sejauh mana karyawan itu merasa puas terhadap pekerjaannya dan lingkungan kerjanya. Nah, kalau manajer bisa memahami karakteristik orang, bisa memahami karakteristik generasi, maka dia akan tahu bagaimana cara untuk meningkatkan, memanage kepuasan kerja dari setiap bawahannya gitu ya. Kenapa harus ditingkatkan kepuasan kerja? Kalau misalnya SDM itu puas, maka mereka juga akan mereka juga akan menghasilkan kinerja yang baik juga. Jadi kalau teman-teman puas, kira-kira teman-teman bakal lebih semangat bekerja nggak gitu ya? Pasti otomatis bakal lebih semangat. Kalau tidak puas ya kerjaannya pasti ogah-ogahan. Maka kepuasan kerja itu juga harus dimanage oleh manajer. Nah, berikutnya adalah terkait ruang lingkup perilaku organisasi. Jadi, teman-teman, ketika kita belajar terkait perilaku organisasi, ingat 3 hal ini ya. Yang pertama adalah kita belajar terkait perilaku individu, perilaku kelompok, dan juga sistem organisasi. Just it, kita cuma belajar itu selama 1 semester. Tapi, walaupun hanya 3 analisis yang kita pelajari, anaknya banyak, subbabnya yang banyak gitu ya. Misalnya nih di bagian perilaku individu kita belajar terkait apa? Tadi terkait karakteristik individu, karakteristik kepribadian individu dan bagaimana cara untuk memanage itu. Jadi kita belajar tipe-tipe orang tuh seperti apa. Kemudian kalau di dunia kerja mereka tuh sikapnya atau perilakunya tuh kayak gimana sih gitu ya. Makanya manajer tuh harus gimana gitu ya untuk menghadapi karakteristik individu ini. Kemudian, kalau misalnya sudah, kita akan belajar terkait perilaku kelompok. Kan tadi kita belajar terkait individu. Organisasi kan itu berawal dari sekumpulan individu gitu ya. Individu, masih individu-individu bentukannya. Jadi kita belajar karakteristik mereka. Kemudian individu-individu ini pasti akan ditempatkan di kelompok-kelompok kecil lainnya. Seperti departemen-departemen atau tim kerja lainnya. Nah, itu yang dipelajari di perilaku kelompok. Apa yang dipelajari? Ya, dipelajari terkait dinamika kelompoknya. Dinamika kelompok, bagaimana keberagaman individu yang dikelompokkan pada kelompok-kelompok kecil itu mungkin akan menyebabkan sebuah konflik gitu ya. Kemudian bagaimana kita cara memanagenya gitu. Nah, kalau sudah, kita ke materi analisis selanjutnya yaitu sistem organisasi. Kalau udah belajar terkait individunya, kemudian kalau individu ini digabung jadi kelompok-kelompok kecil jadinya gimana, kita harus belajar sistem organisasinya. Sistem organisasi ini berkaitan dengan beberapa hal, misalnya terkait motivasinya, gaya kepemimpinan di tempat kerja seperti apa, komunikasi modelnya seperti apa, bagaimana perusahaan itu memanage stres kerjanya, bagaimana perusahaan itu menciptakan budaya organisasi yang bagus, bagaimana iklim organisasinya. Iklim organisasi itu berkaitan dengan suasana kerjanya dan lain sebagainya. Jadi kita just only belajar terkait 3 hal ini, tapi ketiga hal ini punya subbab yang agak banyak gitu ya. Gitu. Jadi kalau belajar terkait perilaku organisasi, ingat 3 hal yaitu perilaku individu, perilaku kelompok dan juga sistem organisasi. Nah, ketika kita belajar terkait perilaku organisasi, sebenarnya kita itu belajar terkait banyak ilmu karena perilaku organisasi, ilmu ini tuh berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya di sini ada ilmu psikologi. Jadi di perilaku organisasi kita belajar ilmu psikologi juga. Ilmu psikologi itu apa? Ilmu yang mempelajari terkait karakteristik orang, kepribadian orang gitu ya. Kemudian ada sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, lingkungan sosialnya. Kemudian ada psikologi sosial. Psikologi sosial itu merupakan
ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi sosial atau lingkungan sosial itu mempengaruhi cara individu berperilaku. Kemudian ada antropologi, itu mempelajari ilmu terkait hubungan antara manusia dan juga budaya dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan gitu ya. Kemudian ilmu politik itu merupakan ilmu yang mempelajari terkait dinamika kekuasaan dan kebijakan dalam sebuah organisasi. Jadi perilaku organisasi terkait ilmu-ilmu ini gitu ya. Jadi kalau kita belajar terkait perilaku organisasi, kita juga mempelajari ilmu-ilmu ini. Seperti tadi contohnya, kita belajar karakteristik orang dan bagaimana cara memanagenya. Ini berarti terkait psikologi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini merupakan bagian dari bagian dari ilmu-ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Kita mulai dari yang paling kanan, output. Ketika kita belajar terkait study of OB itu adalah organizational behavior atau perilaku organisasi. Ketika belajar terkait ilmu ini, kita mempelajari 3 analisis, yaitu perilaku individual, perilaku kelompok, dan juga sistem organisasi gitu ya. Ini 3 hal ini. Nah, misal kita belajar terkait perilaku individu, kita tarik garis ke belakang, berarti kita mempelajari terkait ilmu psikologi. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah terkait personality orang, emosionalnya, kemudian bagaimana cara untuk memanagenya supaya tingkat kepuasan kerjanya dia meningkat, kinerja mereka meningkat, tingkat stresnya turun gitu ya. Jadi itu yang dipelajari gitu ya. Jadi ketika kita belajar menganalisis individu, maka yang kita pelajari adalah ilmu psikologi. Kemudian misalnya ini ada analisis terkait perilaku kelompok. Berarti kita belajar terkait beberapa ilmu. Coba lihat ini garisnya, ada ilmu sosiologi, kemudian ada ilmu terkait sosial psikologi, dan ada ilmu terkait antropologi. Sosiologi itu berkaitan dengan dinamika kelompoknya, bagaimana cara untuk memanage konflik, dan lain sebagainya. Kemudian ada sosial psikologi, itu berkaitan dengan komunikasi, bagaimana kelompok itu menetapkan kebijakan keputusan yang tepat, bagaimana proses yang ada dalam grup itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada antropologi, karena kelompok itu kan grup kecil, berarti ada budayanya di situ. Dan yang terakhir adalah sistem organisasi. Nah, kalau kita belajar terkait sistem organisasi, berarti kita juga belajar terkait beberapa ilmu. Di sini ada sosiologi, kemudian antropologi, dan of course pasti ada political science, ilmu politik gitu ya. Karena organisasi kan itu memanage grup-grup kecil dan juga individualnya. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang mendukung bidang perilaku organisasi ketika rekan-rekan sekalian belajar terkait perilaku organisasi. Ada beberapa tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi. Yang pertama adalah menyikapi globalisasi, kemudian yang kedua adalah menyikapi perkembangan teknologi, mengelola keberagaman tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas, peningkatan layanan pelanggan, meningkatkan keterampilan personal, memberdayakan orang, merangsang inovasi dan perubahan, membantu karyawan menyeimbangkan konflik pekerjaan dan kehidupan. Jadi inti dari tantangan dan peluang ini adalah keberagaman ya. Globalisasi menyebabkan keberagaman tenaga kerja, teknologi juga menyebabkan pekerjaan baru muncul gitu ya. Sehingga pekerjaan baru ini membutuhkan karakteristik orang yang berbeda, karakteristik metode penyelesaian yang berbeda. Intinya adalah keberagaman. Bagaimana organisasi itu bisa mengelola keberagaman. Gitu ya. Nah, slide selanjutnya berkaitan dengan 4 keahlian yang diperlukan seorang manajer. Jadi kalau manajer sudah belajar terkait perilaku organisasi, harapannya dia bisa memiliki 4 keahlian. Yang pertama adalah keahlian konseptual, yang kedua adalah keahlian antar manusia,
yang ketiga adalah keahlian teknikal, dan yang keempat adalah keahlian pengambilan keputusan. Nah, keahlian konseptual itu berkaitan dengan teori. Apakah manajer itu bisa mengerti secara teori bagaimana cara menyelesaikan pekerjaannya. SOP ya, SOP-nya paham apa enggak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keahlian antar manusia. Seorang manajer itu harus punya keahlian untuk bisa menggerakkan, memerintah bawahannya, mengarahkan bawahannya. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah keahlian teknikal. Kalau bisa keahlian konseptual secara teori bisa, teknikalnya juga harus bisa gitu ya. Misal tadi teori tahu SOP soal buat laporan keuangan ya, berarti secara teknik juga harus bisa membuatnya gitu ya, secara praktek. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengoreksi hasil pekerjaan dari bawahannya. Kemudian yang keempat adalah keahlian pengambilan keputusan. Jadi keahlian untuk mencari solusi ketika ada masalah gitu ya. Nah, keahlian ini, pengambilan keputusan ini adalah tipe keahlian yang sebenarnya tidak kalau di perkembangan teknologi sekarang tidak bisa ditiru oleh alat apapun atau teknologi apapun. Kenapa? Karena ketika ada keahlian pengambilan keputusan, sebenarnya manusia itu punya yang namanya tacit knowledge di belakang otaknya yang itu tidak gampang untuk ditiru gitu ya. Tacit knowledge. Jadi kalau pengetahuan itu ada dua, teman-teman. Ada pengetahuan yang bisa ditransfer ke orang, ada pengetahuan yang nggak bisa ditransfer. Nah, kayak gini saya menjelaskan ke rekan-rekan, berarti ini adalah pengetahuan yang bisa ditransfer. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan. Tapi ada pengetahuan yang berbentuk tacit knowledge atau pengetahuan yang susah untuk dijelaskan, untuk ditransfer, untuk dipelajari gitu ya. Itu adalah tacit knowledge. Dan ini tacit knowledge ini yang susah untuk ditiru di teknologi gitu ya. Karena ketika kita memiliki keahlian pengambilan keputusan, ini isinya macam-macam nih. Ada pengalaman yang pernah kita lalui sehingga gampang untuk mengambil keputusan ketika ada masalah lagi di masa depan. Dan ini susah ditransfer gitu ya. Makanya kalau HRD punya orang yang expert gitu ya, expert di bidang tertentu, sudah lama bekerja gitu ya. Kalau mau pindah pasti bakal di apa namanya, di berbagai cara bakal dilakuin supaya nggak pindah. Kenapa? Kalau orang itu pindah uh, pindah ke organisasi lain, yang pindah bukan cuma orangnya, tapi tacit knowledge-nya juga pindah. Nah, ini bahaya banget nih kalau nggak di manage atau belum ada penerusnya. Tacit knowledge ini juga misalnya saya kasih rekan-rekan bumbu nasi goreng yang sama. Outputnya bakal sama nggak gitu ya? Nggak bakal sama. Kenapa? Karena ada tacit knowledge ketika kita memasak yang itu nggak bisa ditransfer, dijelaskan. Misalnya cara ngiris bawang, ketebalannya, ketipisannya, bentuknya, itu mempengaruhi rasa. Itu kan nggak bisa ditransfer tuh. Cara orang mengaduk bumbu, itu juga mempengaruhi rasa. Kan itu nggak bisa ditransfer tuh, dijelaskan bagaimana cara orang mengolah bumbu. Jadi, ini merupakan sebuah keahlian yang memang susah untuk ditiru oleh orang lain gitu ya. Kalau kita belajar terkait perilaku organisasi, maka perilaku organisasi ini erat kaitannya dengan etika bisnis. Etika bisnis itu apa sih? Etika bisnis itu adalah standar dan prinsip moral yang membimbing perilaku dan keputusan di dalam dunia bisnis dan bertanggung jawab pada sosial dan lingkungan. Nah, perilaku organisasi itu mencerminkan sejauh mana sih kode etik diimplementasikan dan ditegakkan di seluruh tingkatan perusahaan. Kenapa kok perilaku organisasi perlu memastikan kode etik? Karena ketika perusahaan itu menjalankan etika bisnis, maka tujuan utamanya adalah untuk membangun brand image yang baik di hadapan masyarakat. Kalau masyarakatnya percaya, maka masyarakat akan mau untuk menanamkan dananya ke perusahaan. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menaikkan nilai saham. Kalau nilai saham naik, maka nilai perusahaan pun naik. Kalau nilai perusahaan naik, maka yang dicapai bukan cuma laba saja, tapi yang dicapai adalah keberlanjutan perusahaan juga di masa yang akan datang.
Jadi sekarang masyarakat tuh sudah semakin cerdas. Jadi perusahaan itu dinilai baik bukan cuma dari kinerja keuangannya saja, tapi dari kinerja sosial dan juga lingkungannya. Jadi kalau misalnya ada organisasi yang dia melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility, itu tujuan utamanya bukan emang dia peduli lingkungan, tapi tujuan utamanya adalah untuk bangun image. Ketika image-nya baik di hadapan masyarakat, masyarakatnya percaya, maka nilai sahamnya bakal naik juga karena banyak masyarakat yang akan menanamkan dananya di perusahaan tersebut. Nah, kalau nilai saham naik, maka nilai perusahaan naik. Nilai perusahaan itu dinilai dari apa ya? Dari harga saham. Jadi kalau harga saham naik, maka nilai perusahaan pun akan naik. Kemudian keberlanjutan perusahaan juga akan tercapai seperti itu ya. Jadi itu hubungannya. Jadi perilaku organisasi itu memastikan sejauh mana sih kode etik itu bisa diimplementasikan dan ditegakkan di seluruh tingkatan organisasi. Jadi itu materi kita untuk pertemuan pertama ini, rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.